Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mengucapkan hati. Kita mau menikmati Tuhan bersama-sama. Mari kita fokus. Mari kita menghargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Sebagaimana Tuhan menghargai kita, sangat menghargai kita. Bagi Tuhan kita adalah sesuatu yang layak Ia perjuangkan. Bagi Bapa kita adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Sehingga Bapa mengaruniakan anaknya yang terkasih, mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga Tuhan rela Ia melepaskan kealahannya. Ia tidak menyayangkan kealahannya. Ia mengambil rupa sebagai manusia. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Bagi orang di luar sana, mereka menganggap karya salib adalah kebodohan. Bagaimana mungkin Tuhan dapat mati? Bagaimana mungkin Tuhan tidak memiliki pakaian? Mati dalam keadaan hina, telanjang. Bagaimana mungkin Tuhan dapat mati di kayu salib, mati di tiang jemuran? Mereka memperolok karya salib. Kadang kita terpancing untuk marah, terpancing untuk geram. Tapi Tuhan berkata, "Mengapa kamu muram? Mengapa kamu geram? Berhati-hatilah. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Tuhan rela diperolok. Ia mengambil rupa. Ia rela dihina. Hingga saat ini. Hingga saat ini Tuhan rela dihina.
dalam sebuah peristiwa ketika saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Tuhan rela? Mengapa Tuhan mau dihina? Tuhan, apa rasanya disalib? Apa rasanya dihina sebagai Tuhan? Tuhan berkata, yang ia rasakan itu sakit, tapi tidak sesakit ketika kekasih-kekasihnya meninggalkannya. Tidak lebih sakit melihat Bapak, Ibu, dan saya jatuh lagi ke dalam dosa. Ketika kita tahu tentang yang benar, ketika kita mengecap karunia surgawi, dan kita memilih untuk jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam pelanggaran, kita sedang memilih untuk tidak sopan, meremehkan karya salib keselamatan. Pada sebuah sesi doa, seorang hamba Tuhan berkata kepada kita semua, cari satu, masing-masing satu karakter Tuhan yang ada di hati saudara-saudara. Kemudian dalam sebuah perenungan, saya memilih hal yang paling simpel, yang paling sederhana. Di hati keluar satu kata, yakni sopan. Saya berpikir kata sopan adalah hal yang sederhana yang dapat saya jelaskan. Ketika dalam sebuah perenungan, Tuhan menunjukkan makna kata sopan. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita sedang melakukan ketidaksopanan karena mengingkari karya salib keselamatan. Ketika hati saya geram karena ketidakadilan,
ketika hati saya marah, ketika Tuhan yang saya sembah diperolok, saya sedang tidak sopan. Karena Allah adalah kasih. Saya sedang mengabaikan Allah yang ada di hati saya. Saya sedang mengabaikan perintah-perintahnya. Ketika saya geram melihat pengguna jalan, saya sedang tidak sopan. Saya merasa takut di sana. Saya hanya berpikir kata sopan adalah kata yang sederhana. Ternyata sopan memiliki arti yang luas. Karena ketidaksopananlah Roh Kudus dapat meninggalkan manusia. Karena ketidaksopananlah manusia dapat menghujat Roh Kudus. Sebelum kita masuk sesi pada pagi hari ini, mari kita ambil waktu sejenak. Izinkan Roh Kudus mengingat-ingat ketidaksopanan yang kita lakukan sepanjang hari kemarin. Tidak sopan dalam berpikir, tidak sopan dalam berkata-kata, tidak sopan dalam hati, tidak menghargai sesama, sama juga tidak menghargai keberadaan Tuhan di dalam orang itu. Semakin dalam Tuhan singkapkan, semakin dalam Tuhan bukakan. Kita adalah manusia yang penuh kesalahan, yang penuh dosa. Mengapa kita sombong seorang terhadap yang lain, terhadap sesama saudara kita, merasa diri sudah lebih rohani dari mereka? Bapa kami yang di surga, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini. Biarlah hikmat-Mu semakin mengajar jalan-jalan kami sepanjang hari hidup kami pada hari ini, agar kami mengerti setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami, agar kami memahami kasih dan berjalan pada pimpinan-Mu, dan meresponi panggilan-Mu yang terkandung dalam kehidupan kami. Bantu kami, koreksi hati kami ya Roh Kudus pada pagi hari ini,
agar kami dapat membawa persembahan yang hidup di hadapan-Mu, agar diri kami layak sebagai persembahan yang hidup. Agar kami memahami kasih-Mu dan berjalan dalam pimpinan-Mu, serta meresponi panggilan-Mu. Yang terkandung dalam kehidupan kami. Mari kita deklarasikan firman untuk memulai sesi doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita katakan bersama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan aku pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu, penuhilah kami, Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, agar kami layak mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan tahta kudus-Mu, di altar suci-Mu. Selidikilah kami, ya Roh Kudus. Lihatlah hati kami. Katakan amin. 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 Ketika Adam dan Hawa melanggar ketetapan Allah dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka sadar akan ketelanjangan mereka. Karena kemuliaan Allah yang menyelubungi mereka telah hilang. Mereka membuat pakaian yang menutupi tubuh mereka dengan daun pohon ara, agar mereka tidak merasa dingin. Karena ketelanjangan mereka, mereka dapat merasa dingin. Karena mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebelum mereka kehilangan kemuliaan Allah, tubuh mereka terasa hangat oleh karena kasih-Nya.
pada pagi hari ini. Siapa yang haus, ia akan disegarkan. Siapa yang lapar, ia akan dikenyangkan. Siapa yang mencari, ia mendapatkan. Siapa yang mengetuk, ia akan dibukakan. Dan siapa yang berjalan dalam naungan yang maha tinggi dan di bawah kepak sayapnya, ia akan merasa hangat oleh karena keberadaan Roh Kudus ada bersama mereka. Manusia memakai daun untuk menutupi diri mereka, tetapi Allah mengganti pakaian mereka dengan kulit binatang, sehingga mereka menjadi hangat kembali. Walau kehangatan sejati sudah tidak ada bersama dengan mereka, itulah pertama kalinya terjadi pencurahan darah di bumi. Sehingga genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka makan, tapi mereka tidak menjadi kenyang. Mereka berpakaian, tapi mereka tidak merasa hangat. Sejak itu tersiratlah bahwa jika manusia hendak menghadap Allah, maka mereka harus mempersembahkan korban dengan cara mengucurkan darah. Kejadian 3 ayat 21 menuliskan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Seringkali kita geram terhadap sesama kita bila kita diperlakukan tidak adil. Bila Tuhan yang kita cintai diperolok, dipermalukan, dihina, dilecehkan.
Tuhanlah yang mengambil posisi terendah. Ia rela diperolok. Ia rela dihina. Agar Bapak, Ibu, dan saya memiliki kesempatan untuk mendekat kepada Bapa. Mungkin teman sepelayananmu membuat hatimu geram, membuat luka dalam hatimu. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam rumah tangga. Ingatlah akan firman ini. Ketika Allah berfirman kepada Kain, "Mengapa mukamu buram jika engkau berbuat baik?" Apakah mukamu tidak akan berseri? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan inginkan kita berkuasa atas hati kita. Karena dosa sangat menggoda. Tanggalkanlah amarah itu, rasa geram itu, kecewa, ingin meluap rasanya di hati. Tanggalkanlah perasaan itu. Seringkali kita berusaha agar kita dapat mendekat dengan Tuhan Allah dengan mempersembahkan korban persembahan. Tetapi mendengarkan firman Allah lebih baik daripada korban persembahan. Kain memberikan persembahan yang baik, tetapi Habil memberikan yang Tuhan inginkan. Ada pertumpahan darah yang melambangkan kerelaan, yang melambangkan kehidupan, yang melambangkan kehilangan nyawa, yang artinya kehilangan harga diri. Ada kehidupan yang harus dipersembahkan. Ada daging yang harus dibakar di depan Tuhan.
ada kerelaan ketika seseorang menginjak-injak harga dirimu. Yesus mewakili korban persembahan yang hidup untuk penebusan yang hidup, yakni untuk Bapak, Ibu, dan saya. Hanya persembahan yang hiduplah yang berkenan di depan Allah. Pernah saya berpikir dan merenung, kenapa harus menyembelih lembu, burung tekukur, anak domba? Kenapa gak ikan Tuhan yang dijaring lalu dipersembahkan? Ketika Tuhan disenangkan dengan persembahan, ketika kita mempersembahkan dari apa yang berlimpah, itu hal yang biasa. Tapi Tuhan menghendaki persembahan dari kekurangan, seperti Tuhan memberi pelajaran bagi murid-murid. Seorang janda miskin memberikan yang terbesar bagi kerajaan surga, karena ia memberikan apa yang ada padanya, yang melimpah yang ia dapat berikan. Tetapi orang kaya itu, mereka memberikan dari kelimpahan. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahanmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan suka sekali berjanji. Tuhan suka sekali membuat perjanjian-perjanjian yang ia pegang, yang ia taati. Dalam perjanjian di era Musa, Musa menggunakan darah binatang, seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan
Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dalam perjanjian baru, setelah Tuhan hadir di bumi ini, Tuhan menjelaskan makna perjanjian darah. Matius 26 ayat 28 berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Persembahan yang sempurna yang Tuhan buktikan kepada kita ketika Ia memberikan dirinya tergantung di kayu salib, dihina, diperolok untuk menebus Bapak, Ibu, dan saya. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Seperti yang tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 19 dan 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berada di dalam dunia, Ia pernah berkata, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, yakni kehendak Bapa di surga. Yang pertama Ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya lah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ketika kita disadarkan, kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Biarlah kita terus menjaga kekudusan dan kerjakanlah itu semua bukan karena kewajiban, tapi kan ekspresi kecintaan kita terhadap hukum dan pribadinya secara utuh. Karena Dia layak. Dia layak untuk itu. Untuk semua dari segala yang ada.
Pada masa Perjanjian Lama, Allah menetapkan persembahan dari binatang tertentu dan harus dibakar habis di atas mezbah karena baunya yang harum menyenangkan hati Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, setelah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita diminta mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dan perbuatan kasih dalam hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Dia. Apa yang harus kita bakar? Apa yang harus kita persembahkan? Apa yang harus diperkorbankan? Yakni segala daging kita, ego, amarah, harga diri, kebanggaan, jabatan, tingkatan-tingkatan, keinginan-keinginan, perasaan-perasaan, kecewa, luka hati, dan segala sesuatu yang menjadi milik daging. Untuk itulah kita mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hidup kita, agar perbuatan-perbuatan daging dapat dimatikan. Agar karyanya semakin nyata. Mari kita undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hidup kita secara pribadi. Mari kita katakan bersama-sama, ya Tuhan Yesus, saya percaya lebih dari 2000 tahun yang lalu Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan dan membenarkan saya. Sebab itu Tuhan Yesus, saya minta ampun atas dosa-dosa saya. Dosa orang tua, pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, adat istiadat, kawin cerai, anak haram. Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang menyalahartikan, menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, aku tolak, dan aku benci. Sekarang aku menerimanya kembali
karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di mata-Mu. Mulia dan Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku. Dengan kematian, sakit penyakit, kegagalan, penderitaan, perbudakan, dan kemiskinan. Tetapi Engkau telah menanggung semuanya di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan, membuktikan kepada kita semua, Engkau telah menanggungnya. Sekarang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk-kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku. Kutuk kematian masuk neraka, kutuk mati muda, kutuk keturunan, kutuk kecelakaan, disantet, dibunuh, sakit penyakit, kegagalan, penderitaan, kawin cerai, penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Mari Tuhan Yesus Kristus, mari masuk dalam hidupku. Aku percaya aku adalah anak Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan yang dimiliki anak domba Allah. Sorga menjadi rumah kediamanku, dan Allah Bapa menjadi Bapakku. Tuhan, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan pada pagi hari ini dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku terima dengan iman, karena aku sudah mendapatkan apa yang aku perkatakan. Karena apa yang aku perkatakan benar di hadapan Allah. Karena apa yang aku perkatakan berlandaskan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kitab Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ulangan 17 ayat 1 berkata, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan
Allahmu. Jaga hatimu dan segala kewaspadaan, agar persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, persembahan yang hidup ini, adalah persembahan yang cacat, atau bahkan lebih buruk lagi, karena itu adalah kekejian. Mengaku dosalah setiap saat di depan Tuhan, karena Ia yang setia dan yang adil. Mungkin Bapak Ibu beranggapan bahwa persembahan yang cacat adalah persembahan yang kecil nilainya, atau persembahan dengan ketidakikhlasan dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini adalah jika kita menyimpan luka hati, kepahitan, kekecewaan, maka itu adalah persembahan yang cacat. Kemunafikan dalam pelayanan dan ketidaksamaan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita berpikir bahwa kisah darah Habil yang berseru kepada Tuhan hanya terdapat pada kitab Kejadian, hanya bagian kecil dari kisah kakak beradik Kain dan Habil. Namun dalam kehidupan sehari-hari ada seruan atas ketidakadilan, seruan kepada Tuhan tentang sikap kita terhadap suami atau istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, jemaat dan pemimpin, hamba dan gembala, gembala dan jemaat. Dan teriakan orang-orang. Mungkin kita menawar barang sesuka dengan kehendak hati kita, yang membuat pedagang itu menjerit kepada Tuhan. Mungkin kita senang ketika kita membeli barang dengan harga yang sangat murah. Tapi perhatikanlah, ada hati yang menjerit di hadapan Tuhan. Sadarkah kita akan hal itu? Karena sejak zaman dahulu kala, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mau mendengarkan dan memperhatikan Dia. Jauh lebih dari segala bentuk persembahan, berupa bakaran ataupun berupa pekerjaan pelayanan dengan segala bentuknya. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Persembahan kepada Tuhan memang diajarkan kepada kita untuk dilakukan, untuk menyatakan tanda kasih kepada Dia. Tetapi yang terlebih lagi, Dia suka adalah hati yang mau bergerak dan berbelas kasihan terhadap orang lain. Di mana ada belas kasihan, di situ ada kuasa.
ada urapan Roh Kudus untuk menolong orang lain. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Filipi 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Pernahkah kita mempersembahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai dalam rencananya? Bentuk pelayanan apakah yang menjadi beban di hati Bapak Ibu untuk melayani Tuhan? Menurut Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, seberapa persenkah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan? Apakah adanya motivasi dalam melayani Dia? Jawablah dengan sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Bawa ke Tuhan. Akui kelemahan kita dengan kejujuran dan apa adanya. Sesungguhnya masih banyak yang ingin disampaikan pada pagi hari ini. Tapi saya berdoa biarlah Roh Kudus secara pribadi menyampaikan pesan yang belum tersampaikan pada pagi hari ini pribadi tiap pribadi. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita menerima berkat. Mari angkat kedua tangan kita, fokuskan hati kita kepada Tuhan dan pandang wajahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna, biarlah sepanjang hari ini dan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya,
terjalin hubungan yang manis dengan Roh Kudus. Biarlah apa yang menjadi perenungan kita dan apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini termaterai di dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus yang memateraikannya dengan perantaraan darah anak domba Allah di dalam kehidupan kita. Yang percaya dan menerimanya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.